Oke, baik. Di sini kami akan memaparkan materi dari tugas proyek sistem terdistribusi yang berjudul OC Layer. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu model OC. Model OC atau yang disebut Open System Interconnection merupakan kerangka kerja abstrak yang mendefinisikan bagaimana data ditransmisikan antar perangkat dalam jaringan komputer diciptakan oleh International Organization for Standardization (ISO) pada tahun 1977. Model ini menjadi standar de facto untuk memahami dan membangun jaringan kompleks. Dan di sini ada model OC. Model OC dibagi menjadi 7 lapisan. Yang pertama adalah lapisan fisik, yaitu physical layer. Ini bertugas pada aspek fisik transmisi data seperti kabel, sinyal, dan konektor. Lapisan ini memastikan data dapat diubah menjadi sinyal listrik dan optik yang dapat dikirimkan melalui media fisik dan kemudian diubah kembali menjadi data digital di sisi penerima. Contoh protokol pada lapisan ini adalah Ethernet, USB, dan HDMI. Fungsi utamanya yaitu mendefinisikan karakteristik fisik media, transmisi, kabel, serat optik, dan lain-lain. Yang kedua, menentukan standar untuk sinyal listrik atau optik yang digunakan untuk membawa data. Yang ketiga, mengatur aturan untuk koneksi fisik antar perangkat. Yang kedua adalah lapisan tautan data link layer, yang bertanggung jawab atas transmisi data yang bebas dari kesalahan antar perangkat yang berdekatan dalam jaringan. Lapisan ini menggunakan protokol seperti Ethernet dan Wi-Fi untuk mengontrol akses media, mendeteksi dan memperbaiki kesalahan data, dan mengatur pengiriman data dalam bentuk frame. Dan fungsi utamanya yaitu pertama, mengatur akses media untuk mencegah tabrakan data. Kedua, mendeteksi dan memperbaiki kesalahan data yang terjadi selama transmisi. Ketiga, mengatur data menjadi frame dan menambahkan informasi pengalamatan. Dan yang ketiga, itu adalah lapisan jaringan, network layer, yaitu menangani pengalamatan dan peruteran data antar jaringan yang berbeda. Lapisan ini menggunakan protokol seperti IP, Internet Protocol, untuk menentukan alamat unik untuk setiap perangkat di jaringan dan menentukan jalur terbaik untuk mengirimkan data ke tujuannya. Fungsi utamanya yang pertama, mengatur pengalamatan logis untuk perangkat di jaringan alamat IP. Dan kedua, menentukan jalur terbaik untuk merutakan data ke tujuannya. Yang ketiga, mengelola segmentasi dan reassembly data. Dan yang keempat, yaitu ada lapisan transportasi, transport layer, yaitu menyediakan komunikasi data yang andal antar aplikasi pada perangkat yang berbeda. Lapisan ini menggunakan protokol seperti TCP dan UDP untuk memecah data menjadi segmen, mengurutkan segmen, dan memastikan pengiriman data yang lengkap dan bebas dari kesalahan. Fungsi utamanya yang pertama ialah menyediakan komunikasi data yang andal antara aplikasi. Kedua, memecah data menjadi segmen dan menyusunnya kembali di penerima, mengatur kontrol, aliran, dan kontrol kesalahan untuk memastikan pengiriman data yang lengkap. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Inayatus Solehawati. Baik, terima kasih kepada rekan saya Alia Asmarani. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi rekan saya, yaitu ada lapisan sesi atau session letter.
Membukaan atau mengelola menutup sesi komunikasi antara aplikasi. Lapisan ini memungkinkan aplikasi untuk menynkronkan dialog, mentransfer data secara struktur, dan mengenai checkpointing dan pemulihan jika terjadinya gangguan. Fungsi utama yang pertama membuka, mengelola, dan menutup sesi komunikasi antara aplikasi, menynkronkan dialog antara aplikasi, mengenai checkpointing dan pemiluhan jika terjadi gangguan. Selanjutnya ada lapisan presentasi atau presentation letter, merupakan format data agar kompatibel dengan aplikasi yang berbeda. Lapisan ini mengenai tugas-tugas seperti ekskripsi dan transkripsi data, kompresi dan dekompresi data, konvensi format data. Fungsi utama yang pertama format data agar kompatibel dengan aplikasi yang berbeda, mendekripsi dan mendekripsi data untuk keamanan, mengopresi dan mengompensasi data untuk efisiensi transfer, mengubah format data sesuai kebutuhan aplikasi. Selanjutnya lapisan aplikasi atau aplikasi letter, merupakan menyediakan layanan jaringan dan aplikasi kepada pengguna akhir. Lapisan ini mencakup berbagai protokol dan aplikasi ini digunakan dalam jaringan, seperti HTTP untuk web browsing, FTP untuk transfer file, dan SMTP untuk email. Fungsi utamanya menyediakan layanan jaringan dan aplikasi pada gangguan akhir, mendefinisikan protokol dan format data untuk aplikasi, mendukung interaksi pengguna dengan aplikasi jaringan. Manfaat mempelajari model OIC layer. Pertama, memahami cara kerja jaringan komputer. Model OIC memberikan kerangka jaringan yang jelas untuk memahami bagaimana data ditransmisikan antara perangkat dan perangkat dalam jaringan. Memecahkan masalah jaringan. Dengan memanfaatkan fungsi setiap lapisan, Anda dapat lebih mudah mengidentifikasi dan mengatasi masalah jaringan. Merancang dan membangun jaringan. Model OIC dapat digunakan sebagai pemandu untuk merancang dan membangun jaringan yang fleksibel dan andal. Kesimpulan dari materi ini ialah model OIC letter adalah alat penting untuk memahami, mencadangkan masalah jaringan komputer. Dengan mempelajari model ini, Anda dapat meningkatkan kemampuan Anda untuk berkomunikasi dengan profesional jaringan, merancang dan membangun jaringan, dan menyediakan masalah jaringan secara efektif. Sekian presentasi yang kami sampaikan. Saya Inayatus Sulkawati dan rekan saya Alia Asmarani mengucapkan terima kasih dan mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.